Mengerucutkan bibirnya. Jika Anda melihat lawan bicara Anda mengerucutkan bibirnya, biasanya itu pertanda ada yang tidak beres. Jika dia mengerucutkan bibirnya ketika berbicara dengan kita, itu bisa menunjukkan bahwa dia merasa sangat tidak nyaman dengan kehadiran kita. Tapi, bisa juga berarti dia tidak menyukai topik atau pertanyaan yang kita ajukan kepadanya. Coba ganti topik pembicaraan dan lihat mulutnya lagi. Selain itu, menggigit atau mengerucutkan bibir juga merupakan cara untuk menenangkan diri jika sebetulnya seorang sedang merasa cemas. 3. Menghindari kontak mata. Kurangnya kontak mata sejak dini merupakan pertanda buruk saat berbicara dengan seseorang. Ini bisa berarti bahwa dia tidak terlalu tertarik dengan percakapan, atau dia tidak tertarik pada kita. Selain itu, dia mungkin berbohong kepada kita. 4. Pasang senyum palsu. Coba perhatikan baik-baik sudut bibirnya dan kerutan di sekitar matanya. Senyum yang tulus menarik banyak otot di wajah. Jadi, ketika seseorang benar-benar menertawakan lelucon kita bisa melihat garis di sekitar matanya. Jika garis matanya saat tersenyum tidak terlihat atau senyum palsu, berarti dia tidak suka dengan kita. 5. Berpaling. Jika dia tidak terlalu tertarik dengan percakapan itu, dia akan mengarahkan kakinya ke arah lain, bukan langsung ke arah kita. Biasanya, bersama dengan kaki, batang tubuh juga berputar, berarti dia tidak menyukai kita. 6. Memberikan jawaban singkat. Jika setiap kali kita bertanya atau memulai percakapan, jawabannya sangat singkat, dia mungkin tidak terlalu peduli dengan kita. Jawaban yang sangat singkat, hanya 1 atau 3 kata, menunjukkan bahwa itu hanya formalitas atau hanya untuk membalas karena kewajiban menjawab atau sopan santun. 7. Nada suara berubah. Kita mungkin pernah memperhatikan bahwa ketika seseorang berbicara dengan dingin atau menyela, itu berarti mereka ingin menjaga jarak dengan kita. Mengetahui bahwa seseorang tidak menyukaimu atau benci adalah hal yang menjengkelkan, apalagi jika orang itu adalah seseorang yang Anda lihat setiap hari. Di sisi lain, orang yang tidak menyukainya juga akan bisa berbahaya. Nah, orang-orang seperti ini tentu tidak dapat dimaafkan kesalahannya, terutama jika apa yang dia lakukan telah merugikan Anda. Jangan khawatir, Anda tidak selalu harus menyelesaikan konflik dengan berkelahi. Jadi apa solusinya? Inilah cara menghadapi orang yang tidak menyukai kita. Yang pertama adalah menjauhlah dari dia. Terkadang, menjauh adalah pilihan terbaik ketika berhadapan dengan orang yang tidak menyukai kita, terutama jika kita berada dalam hubungan yang sama, seperti pekerjaan atau sekolah. Kamu menjauh bukan karena kamu salah, apalagi karena kamu takut padanya. Anda menjauh untuk meminimalkan kemungkinan pertengkaran sengit di antara Anda berdua. Namun, bertengkar dengan rekan kerja di kantor, apalagi dalam keadaan terburu-buru, akan sangat merugikan Anda. Anda tidak hanya akan dipermalukan setelahnya, tetapi Anda juga akan menerima surat peringatan dan bahkan pemecatan langsung. Jika demikian, Anda akan kalah juga, bukan? Jadi, daripada menjadi emosional dengan perilakunya, lebih baik menjauh darinya sebisa mungkin. 2. Tetap tenang. Kebanyakan orang akan langsung terangsang oleh emosinya jika seseorang mencari masalah dengan mereka. Meskipun emosi adalah respons alami, mereka tidak menyelesaikan apapun. Di sisi lain, emosi hanya akan memperburuk situasi yang sudah buruk. Bukan tidak mungkin dia sengaja membuatmu kesal hingga menjatuhkanmu. Alih-alih menjadi emosional, bersikap tenang adalah respons terbaik untuk menghadapi situasi seperti ini.
sama sekali tidak mudah, tapi siapa tahu dia akan menyerah setelah dia tidak kita respon. 3. Cari tahu alasannya. Setelah Anda tenang, langkah selanjutnya adalah mencari tahu mengapa dia jahat kepada Anda. Coba ingat-ingat, apakah Anda pernah melakukan kesalahan atau mengatakan sesuatu yang menyinggung dia? Namun, keengganan tidak hanya akan muncul. Jika ternyata Anda melakukan kesalahan, Anda harus meminta maaf padanya dan mengakhiri masalah dengan baik. Jika ternyata Anda tidak pernah melakukan kesalahan, itu berarti orang tersebut memiliki kesalahan. Mungkin karena kepribadiannya yang buruk. Jika demikian, tidak ada yang bisa Anda lakukan. 4. Jangan meniru apa yang dia lakukan. Dia mungkin mencari banyak masalah dengan Anda. Apa gunanya jika itu tidak membangkitkan emosi Anda? Anda tidak terpancing oleh jebakan, apalagi terlibat dalam menemukannya hanya untuk menariknya. Sulit untuk tidak emosional dan membalas dendam, tetapi jika Anda terjebak dalam pencariannya, apa perbedaan antara Anda dan dia? Lagi pula, jika dia bertingkah seperti anak sekolah dasar, maka setidaknya kamu harus bertingkah seperti anak sekolah menengah, bahkan tidak terlibat dalam memancing dan mengacaukan hubungan Anda. 5. Ajak bicara baik-baik. Daripada mencoba mencari cara untuk membalas dendam padanya, lebih baik Anda mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pemecahan masalah bukan berarti harus berdebat, apalagi menggunakan kekerasan, kan? Sebaliknya, berbicaralah dengannya dengan ramah. Katakan dengan jujur bahwa Anda tidak nyaman dengan sikapnya. Anda juga bisa bertanya kepadanya, mengapa dia memperlakukan Anda dengan buruk, dan jangan lupa untuk mencari cara untuk menyelesaikannya, agar masalah atau kesalahpahaman yang muncul tidak berlangsung lama. Tentu saja, melakukan percakapan seperti ini sangat tidak mudah. Anda berdua harus tetap tenang dan tidak terbawa emosi. 6. Tanggapi dengan kebaikan. Meski kedua belah pihak sudah saling memaafkan, tapi apa yang terjadi di antara keduanya pasti akan sulit untuk dilupakan. Kebanyakan orang ingin menjauh satu sama lain untuk mengantisipasi bahwa konflik serupa tidak akan terjadi lagi. Tapi itu tidak berarti Anda harus menggunakan cara lama. Bahkan, jika dia berperilaku buruk di masa lalu, itu tidak berarti Anda harus terus memikirkannya, terutama karena Anda sudah mengenalnya. Mengetahui bahwa ada orang yang tidak menyukai kita bisa membuat kita merasa tidak nyaman. Di tengah perasaan tidak aman, bingung, tetapi juga tidak nyaman. Tapi, Anda tidak bisa membiarkan hal-hal seperti itu berlalu begitu saja. Bahkan, jika Anda takut, cobalah untuk mengatasinya sebelum menjadi lebih buruk. Nah, semoga ulasan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Amin.